Oke bro, kembali lagi sama gua di channel Seni Kehidupan. Jadi kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu pakai cara mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang kita mau atau mengikuti cara berpikir kita. Kemarin sudah sampai bab 6 dan sekarang kita akan melanjutkan di bab 7, yaitu bagaimana memperoleh kerjasama. Sebelum itu bro, ini gua ambil dari karyanya Dale Carnegie yang gua kasih ke lo. Gua pakai bahasa yang simple biar lo mudah paham ya bro. Oke bro, kita lanjut. Bagaimana sih memperoleh kerjasama? Memperoleh kerjasama dengan orang yang baru itu bukan sesuatu yang mudah, karena ya kita kan saat kita mengajukan kerjasama kepada orang baru itu pasti orang baru melihat diri kita ini siapa, ya kan? Ada mungkin kalau kita misal investasi ke saham BCA gitu kan, kita percaya kepada BCA karena apa? Ya karena kita tahu BCA performa perbankannya naik terus dan dijamin aman gitu. Tapi kalau misal kita ketemu sama orang baru yang mulai dari nol, misal kita adalah orang yang kita orang nol, gak punya apa-apa, tiba-tiba ngajuin kerjasama, si investor ya pastinya akan ngomong, lah lu siapa? Ya kan gitu ya bro. Nah gue punya banyak tips sekarang. Di tips gue ini gue punya pengalaman ya bro. Jadi cara gue memperoleh kerjasama sama orang baru itu aslinya mudah. Misal gue nyiptain suatu buku bro, gue nyiptain buku, bagaimana caranya agar gua kenal orang dalam, gimana caranya biar orang tersebut mau bantu gua. Ya caranya mudah, gua nisain halaman-halaman kosong dari kata pengantar, terus ada bab-bab yang gua kosongin dan gua minta si orang itu untuk mengisinya. Jadi seolah-olah gua ngomong gini bro sama orangnya, Pak atau Bang, saya punya buku dan saya mau minta saran, dan sarannya dari kata pengantar, terus ini menurut Bapak berpikir kritis dalam pendidikan itu bagaimana? Di situ gua minta saran bro, dan lo tahu yang pasti yang gua mintain saran pastinya akan antusias. Jadi dia antusias, oh iya yes, nggak apa-apa, sini saya lihat dulu bukunya. Dia lihat bukunya, terus dia mengisi buku itu. Setelah dia mengisi buku itu, dia merasa gua orang yang baik, padahal gua cuma minta sarannya. Jadi apa sih rahasianya? Yaitu adalah kita harus seolah-olah membuat ide itu, tapi idenya itu biarkan orang lain yang merasakan. Jadi dia merasa kalau ide yang kita buat itu adalah idenya. Jadi kalau merasa itu idenya, pasti akan semangat, akan antusias kan bro. Jadi itu, jadi prinsip 7 yang ditulis oleh Dale Carnegie adalah biarkan orang lain merasa ide itu merupakan idenya. Biarkan orang lain merasa kalau ide yang lo buat itu bro adalah idenya. Oke bro. Jadi kita lanjut ke bab 8. Di bab 8 sendiri ini Dale Carnegie berjudul formula yang berhasil cemerlang untuk Anda. Jadi formula yang berhasil cemerlang untuk Anda atau untuk lo ya bro. Gua mengambil kesimpulan adalah ini adalah cara yang terbaik ya. Jadi gimana caranya kita melihat sudut pandang orang lain, melihat sudut pandang dari sudut pandang orang lain. Jadi jangan melihat sudut pandang kita saja, tapi melihat sudut pandang orang lain. Karena pada faktanya saat kita melihat sudut pandang orang lain, kita tahu apa yang dibutuhkan oleh orang, kita mengetahuinya karena kita melihat sudut pandang dirinya, bukan sudut pandang diri kita semata. Oke bro, jadi gua punya pengalaman dan ini gua sudah
mempraktekannya sebelum gua baca buku ini. Gua selalu melihat sudut pandang orang lain, apa sih yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi gua punya pengalaman yaitu saat gua berada di bangku sekolah. Gua punya ibu gua itu punya yang namanya apa ya, produk makanan ya yang baru-baru gitu, Bro. Gua nawarinnya ke temen gua yang cewek. Kenapa cewek? Karena lebih gampang. Mudahnya gitu aja, Bro. Dan gua nggak mempromosikan itu dengan ngomong produk gua ini enak dan lain-lain. Enggak, tapi gua ngomong, gua sebut namanya A. Hei A, kamu nggak mau beli makananku dah? Apalagi kan nanti nggak ada jam istirahat. Jadi kamu bisa makan hasil dari beli jajanku. Jadi gua tahu, Bro, apa yang dibutuhkan oleh temen gua. Gua tahu kalau dia suka banget namanya makan di sela-sela jam pelajaran. Jadi gua tahu, makanya gua nawarin ini gua punya jajan di mana dia bisa gua anterin dan dia bisa makan di sela-sela jam pelajaran tanpa harus ke kantin karena nggak ada jam istirahat juga kan, Bro. Tadi gua udah tahu apa yang dia butuhkan. Oke. Jadi di prinsip 8 ini sendiri Dale Carnegie berbicara, cobalah dengan sungguh-sungguh untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang orang lain. Jadi kita jangan melihat sudut pandang dari diri kita sendiri, tapi melihat sudut pandang dari orang lain. Jadi bukan semata-mata kita seolah-olah kita yang jadi orangnya. Jadi orang yang kita hadapi, apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang kita hadapi ini, atau sesuatu ini, atau itu, dan lain-lain. Oke, Bro. Gua harap di prinsip 8 lu paham dengan apa yang gua katakan dan lu paham dari pengalaman gua ya, Bro. Kita lanjut ke bab 9. Di bab 9 sendiri judulnya adalah apa sih yang diinginkan oleh orang lain? Apa yang diinginkan oleh manusia itu sendiri? Pada dasarnya kalau gua lihat diri gua sendiri, Bro, atau lo melihat diri lo sendiri, setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya penghargaan, atau yang kata lain membutuhkan sesuatu yang membutuhkan dihargai dari orang lain. Jadi kalau lo mau mencari kawan atau mempengaruhi orang lain, lo harus bisa menghargai dirinya terlebih dahulu. Gua punya salah satu cerita di mana gua pernah bertengkar sama teman gua, dan asal lo tahu, gua juga punya ego, tapi gua mengendalikan ego gua. Jadi saat bertengkar, gua tahu teman gua yang salah, tapi gua berusaha untuk minta maaf dan menurunkan ego gua. Jadi saat gua menurunkan ego gua minta maaf kalau sudah melakukan sesuatu itu dan saya sangat menyesalinya. Dari situ gua juga bilang lagi, saya tahu kalau kamu bukan orang yang seperti itu dan kamu orang yang baik. Di situ gua udah mengucapkan permintaan maaf dan gua menunjukkan rasa simpati gua dan empati gua, dan gua juga memberikan penghargaan kalau dia itu orang baik, Bro. Nah, di situ dia malah sebaliknya, nggak semata-mata untuk menerima maaf gua. Dia bilang, oh iya nggak apa-apa, saya juga salah dan saya juga minta maaf. Kamu nggak salah, aku yang salah. Jadi tidak secara langsung orang itu, teman gua itu menurunkan egonya sendiri tanpa sadar gitu. Karena apa? Karena gua simpati dengan dia dan gua memberikan penghargaan untuk orang itu gitu, Bro. Nah, di prinsip 9 yang ditulis oleh Dale Carnegie ini adalah bersimpatilah dengan ide dan hasrat orang lain. Jadi kita kalau masalah ide ini, kalau orang lain sedang berbicara dengan idenya, coba dengarkan dan cobalah bersimpatilah. Seperti contoh orang ngomong tentang idenya. Kalau gua di posisi itu gua ngomong, wah idenya bagus banget ya. Lah, di situ kan saya memberikan penghargaan dan simpati. Di situ kan
si lawan bicara gua pastinya akan lebih semangat, bro. Jadi lo bisa nerapin prinsip 9 ini saat lo berhadapan dengan orang lain ya, bro. Oke, bro, mungkin 3 bab ini yang bisa gua bahas di video kali ini, dan lo bisa komen di bawah untuk kita berdiskusi, atau lo bisa komen pengalaman-pengalaman lo kalau lo sudah pernah melakukan sesuatu yang sama seperti yang gua bahas dari video pertama ya, bro. Jadi jangan lupa komen ya, bro, untuk kita berdiskusi ya. Oke, bro, mungkin itu aja dan see you, bro.